Permisi. Silakan. Halo. Jadi awalnya kenapa kita mulai kolaborasi tuh kenapa ya Mas ya? Karena kalau aku pribadi sih, aku memang dari dulu udah mengagumi karya-karyanya Mas Eko. Ya. Terus kebetulan kalau dari waktu itu kita datang ke pameran tunggalnya Mas Eko di Jakarta, di Roh. Terus kita melihat beberapa karya, terus kita semakin yang, aduh nih kata-katanya bagus banget. Terus Felix langsung ikutan kayak, ya udah yuk dijadiin yuk. Karena sebenarnya kan obrolannya udah lama ya. Terus kemarin itu kan juga dengan 10 tahunnya Sejauh Mata Memandang ya. Dan ini momentum yang tepat. Dan rencananya kita hanya, yuk kita coba kita buat kain dan kita buat ternyata. Taunya keterusan. Exciting ya. Saya sih sudah tertarik dengan karya sejauhnya dari awal. Ketika Mbak Citra mempresentasikan sejauhnya gitu. Dari dari style berpakaiannya. Mbak Citra kan fashion stylist ya. Yang di film-film terutama yang waktu itu karena kita bersinggungan di AADC gitu kayak simple, santai, terus ternyata saya juga baru tahu ada sejauh produk Sejauh Mata Memandang waktu itu. Ketika ditawari sebenarnya saya lebih merespon ke Mbak Citranya karena saya suka karyanya gitu. Jadi bukan waktu itu nggak kepikiran sejauhnya tapi saya mau kolaborasi sama Mbak Citra. Entah itu apa, entah itu di karya apa gitu. Dan ternyata dengan medium Sejauh Mata Memandang ya dengan senang hati waktu itu langsung gitu tertarik gitu. Dari ngobrol antusias itu kita terus saya sendiri juga membuka semua elemen kepada Mbak Citra Mas Felix untuk silahkan visual apa yang ingin dieksplorasi atau yang sudah ada atau yang baru. Nah waktu itu keputusannya memang kita duduk di meja ini persis ya. Kita ngobrol di sini terus kayaknya ada beberapa ide waktu itu. Mas Felix juga udah ada beberapa ide. Mbak Citra juga dan ya. Jadi mungkin proses kolaborasinya itu lebih karena kita memang mengagumi karya-karyanya Mas Eko. Terus kemudian kali ini saya untuk koleksi khusus ini saya co-create dengan Felix Cahyadi. Jadi kita berdua memilih kira-kira gambar-gambar khasnya Mas Eko mana yang mau kita pilih. Seneng gak? Oh seneng banget waktu itu ketemu Mbak Citra sama Mas Felix mau tanya itu kayak apa nanti. Mas Felix aja menghindar terus. Terus semoga suka kayak gitu. Terus Mbak Citra juga nanti lihat ya gitu. Saya jadi penasaran. Tapi ketika lihat kepala saya pecah rasanya kayak apa ya? Kayak karena ada banyak fantasi yang sebenarnya itu tuh justru muncul sebelum gambar itu muncul. Paham ya? Jadi kayak saya punya fantasi figur yang biasanya sebelum saya bikin visualnya itu biasanya muncul figur ini pakai baju ini, pakai topeng, terus ada teks, ada ini, itu kayak ngalir. Nah, waktu lihat fashion show-nya itu kayak itu yang muncul duluan sebelum karya visual saya waktu itu langsung antara senang, bahagia, jealous karena saya tidak punya capability untuk mewujudkan itu gitu, tapi senang banget terus exciting dan justru inspiratif. Aku nextnya apa ya? Kok kolaborasinya ini nagih gitu. Saya sih sudah tahu karya Mas Felix sama Mbak Citra apalagi ya. Beberapa waktu lalu waktu kita pertama kali ketemu ngobrol sama Mas Felix terutama itu Mas Felix sudah kasih lihat karyanya yang waktu itu bikin VM visual window display di beberapa brand terkemuka juga. Saya langsung exciting karena kedua orang ini berhubungan dengan 3-dimensional 3D gitu, fashion dan semacam instalasi yang displaying dan ada banyak fantasi 3 dimensi yang sebenarnya belum banyak bisa terpenuhi di
di ekspresi saya waktu itu. Karena saya yakin bahwa ketika banyak seniman ini berkumpul mewujudkan sesuatu, itu tidak hanya taste dari satu seniman, tapi banyak seniman ini akan memunculkan beribu-ribu banyak taste lagi yang bisa dinikmati secara luar biasa gitu. Saya tertarik dengan isi kepala Mbak Citra sama isi kepala Mas Felix. Apa yang akan muncul ketika bersentuhan dengan karya-karya saya atau isi kepala saya di karya itu. Dan memang justru ini berbeda dengan kolaborasi saya sebelumnya. Jadi saya percayakan sepenuhnya untuk dieksplorasi. Dan prosesnya mereka luar biasa juga karena melibatkan banyak elemen. Nah itu yang karya-karya kita sebenarnya punya benang merah, semangatnya juga sama, hal-halnya juga sangat terkoneksi gitu. Itu sih kalau di saya. Kalau saya mungkin mengenal sejauh mata memandang dulu ya. Karena yang tadi Mas Eko bilang, wah kita seniman gitu, kita artis gitu. Terima kasih Mas. Tapi mungkin bukan. Mungkin Mas Eko yang hanya seniman dan artis di sini. Iya. Kita perancang ya. Iya. Kita merancang biasanya dengan batasan, dengan gitu ya, kita memikirkan commerciality, kita sibuk berpikir, aduh suka gak ya customer, bisa dipakai, tidak ya gitu. Ada banyak sekali. Nah kita nih justru terpengaruh dan kerasukan Mas Eko yang berkarya, ya itu tadi ya Mas, kalau kata-kata jelas, kita jelas karena Mas Eko bisa berkarya tanpa batasan gitu. Dan kita juga sudah mengikuti karya Mas Eko sudah lebih dari 1 dekade Mas. Mungkin awalnya dari sana. Kalau ditanya kenapa akhirnya saya, oh ya oke gitu. Sebenarnya mungkin karena di pekerjaan yang saya temukan sehari-hari itu cukup di masa yang sangat sulit pada beberapa waktu yang lalu gitu. Dan sangat struggle dan pain-nya berasa gitu Mas. Dan ini seperti ekspresi dan outlet ya. Kebetulan timingnya semuanya tepat, channelnya tepat. Dan saya diberikan kepercayaan untuk berada di antara 2 maestro. Jadi ya mungkin itu awalnya. Dan kemudian ya sisanya mungkin kita kerasukan spirit dan semangat ataupun semua kita bicara kalau rancangan mah ya dari Sejauh Mata Memandang dan Eko Nugroho. Look-nya kemarin kayak Look-nya kita bisa review terus kita bisa ngobrol. Oke. Tetapi sebelum masuk ke look, kita mungkin ini cikal bakalnya nih ya. iya. Ingat ya. Oh iya ini. Waktu kita bikin, saya rasanya Ini yang membuka pertama kali ya. Iya, ayam. bentar. Ada di manakah? Ayam kolaborasi. Iya. Sketsanya, siluet. Gemesnya. Sebenarnya ada banyak sekali sih ini karakter-karakternya. Kita mulainya dari siluet sebenarnya Mas. Terus dari manusia, dari wanita, laki-laki petani, sampai kita bicara inspirasinya dari spirit. Karena ya kita merasa itu Indonesia sekali ya kan dengan temanya Indonesiana, semua spiritnya dan kemudian sampai kerasukan Eko Nugroho. Iya. Nah ini sebenarnya dari polanya dari itu dibuatnya dari bahan sisa. Jadi Sisa-sisa kain iya. kita di upcycle terus dikepang-kepang di. menjadi UFO-nya Mas Eko dengan ada. Ini dikerjain tangan sama Felix sendiri kayak. Oh ya. Yang tim sejauh saya yang saya bantu pasang, tapi yang mengepang-epang ya saya 3 hari 3 malam rasanya itu untuk bikin itu. Wah. Ini. Wah iya. Ini banyak orang yang menanyakan gitu. Saya juga mau tapi belum jaket. Jaket dengan matanya Tuh. Mas Eko. Itu dari Ini materialnya jadi dia dari benang daur ulang, benang recycle yang ditenun kembali gitu. Jadi ini baju ini tidak menggunakan kain baru tapi circular. Jadi dari kan sekarang sampah banyak sekali kan, sampah pakaian juga. Jadi sampah pakaian oleh mitra kami diproses lagi jadi benang, dijadiin tenun lagi jadi kain lagi. Dan terus berputar jadi tidak terbuang. Dan kalau Mbak Citra selalu kan setiap hari bumi. Jadi waktu melihat kata-kata manusia semakin berisik dan bumi semakin membisu, langsung
kita pegangan tangan Mbak Citra. Oh, iya. Mungkin ini waktunya. Iya. Iya, Roh ya. Kita harus bikin ya. Harus. Dan kata-kata Mas Eko yang World Peace When ini Juga sangat kuat. relevan ya sekarang ini. Kita butuh kedamaian. Iya. Kayaknya kolaborasi ini banyak bikin apa ya? Buat saya banyak kayak membuka banyak inspirasi lagi buat saya. Jadi kayaknya sayang kalau hanya berhenti di sini. Kayaknya mungkin karya ini pun sendiri juga harus terpresentasikan lebih detail ke publik ya. Jadi kalau di saya di seni rupa bahwa look atau hasil kolaborasi tadi memang harus secara ini masuk ke ruang-ruang yang lebih bisa dibilang statis dalam artian terpresentasi dalam pameran seni rupa karena publik akan memahami tadi detail Dari dekat gitu ya. dari dekat karena itu bagian dari karya ini tercipta tidak hanya secara visual tetapi ada kedekatan langsung. Oh ini ternyata disulam, oh ini bagian ini dibordir, oh ternyata ini menggunakan kain yang dipotong kecil-kecil dijahit ulang, ini menggunakan kain bekas perca dan seterusnya. Itu yang sebenarnya mengedukasi publik dan penting untuk ini sustainable berkelanjutan. Bukan hanya kita yang terus berkolaborasi, tapi juga menginspirasi publik untuk melakukan hal yang lebih besar lagi untuk tadi kita selalu ingin menyapa bumi, menyelamatkan bumi, Iya, mungkin kita ikut merawat. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan merubah dunia gitu, tapi bukan berarti kita diam aja gitu. Jadi kita turut serta untuk menjaga ibu bumi, rumah kita satu-satunya. Upaya kecil ini saya rasa akan bisa berefek lebih meluas lagi dengan hal-hal kecil dari publik lainnya. Tentunya itu akan jadi sesuatu yang optimis besar ya menurut saya. Efeknya ya, artinya inspirasi untuk mengolah lagi, mendaur lagi, menggunakan lagi, dan menggunakan elemen-elemen yang ada di masyarakat, baik itu dari pengrajin ataupun keterampilan-keterampilan dari masyarakat sendiri yang memunculkannya. Ini seniman-seniman ini tugasnya yang seniman aja yang ini. Dari bahan yang di masyarakat itu biasa, tetapi kan muncul menjadi luar biasa itu juga karena kolaborasi para seniman. Menurut saya itu.